Yuk, tonton. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan podcast kami, podcast Dulaut dari PTS Negeri 2 Tuban. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, apalagi ini akan berhubungan dengan kegiatan kita di bulan depan. Siapa sih tamu kita yang spesial itu? Nah, di samping kanan kiri, di sini ada Bapak Kosim SAG selaku guru PAI di UPTS Negeri 2 Tuban dan Bapak Mukholis SAG juga sebagai guru PAI di UPTS Negeri 2 Tuban. Sebelum kita membahas aktivitas kegiatan kita di bulan Ramadan seperti apa dan persiapannya seperti apa, alangkah baiknya bagaimana kalau kita perkenalan dulu. Nah, perkenalan pertama, monggo dari Pak Kosim terlebih dahulu bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kosim. Alamat saya kalau di desa itu Lamongan, kemudian kalau di Tuban di perumahan BK. Wah, nah berarti ini rumahnya ada dua, Pak? Iya. Yang satu rumahnya orang tua, yang satu rumahnya keluarga. Kemudian dari Pak Cukup? Oh ya, Pak Kosim ini mengajar PAI kelas berapa nih? Saya ngajar PAI itu kelas 9, jadi 9A sampai 9H. Kemudian ditambah 8A sama B. Oh iya. Tapi untuk semester 2, keduanya dia itu sama Bu Betty. Baik, terima kasih Pak Kosim. Ada satu lagi nih, Pak Kosim sudah berapa lama mengajar PAI di sekolah kita? Saya ngajar di SMP Negeri 2 Tuban itu mulai tahun 2000. Mungkin dulu Pak Mukholis, tapi dulu Pak Mukholis ngajar TK. Ya, itu anti komputer. Pak Mukholis ini Iya. Iya. Kemudian sampai 2000, berarti 24 tahun saya ngajar dia. 24 tahun. Sudah lama ya? Ya. Sudah sangat ahli. Kemudian terima kasih Pak Kosim Ya. atas perkenalannya. Lanjut yang kedua kepada Bapak Mukholis SAG, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Boris, biasa dipanggil Boris. Saya namanya di desa Taman, Kecamatan Mataram. Kebetulan saya di sini mengajar PAI dari A sampai. Kemudian saya dulu sebelum mengajar PAI, saya juga mengajar. Sekarang informatika. Dulu istilahnya TIK, informasi dan komunikasi. Kemudian saya mulai di SMP 2 ini masuk tahun 1998. Jadi saya GTT di SMP 2 itu selama 10 tahun, baru setelah itu Pemberkatan. ya, dulu pemberkasan. Nah, kemudian latar belakang saya lulus dari Wali Songo Semarang dan alhamdulillah sempat mampir mondok di sana. Itu Pondok di Sarang nih. iya, sebentar. Berarti yang pondoknya yang sudah almarhum main. Ya, pondoknya kan pondok saya kan ada pondok mis, ada pondok mus dan pondok agama. Yang kebetulan yang almarhum Mbah Yai Banu itu di pondok agama. Ya, jadinya Saya di misnya. Dinis. Baik, terima kasih Pak Mukholis atas perkenalannya. Tadi Bapak Mukholis menjadi sini tahun 1998. Iya. Wah, sudah lama sekali ya. Waktu itu saya masih di usia 4 tahun. Bapaknya. Ini itu seakan-akan ya. Pak Mukholis seperti bapak saya, Pak Mukholis juga seperti bapak saya di sini. Karena beliau sangat-sangat senior di sini.
Nah, untuk lebih lanjut setelah kita mengenal, ada mungkin podcast ini adalah podcast yang sangat mengenang, yang sangat terkenal di hati para pengusaha. Karena salah satu di antara kami ini akan ada yang purna. Nah, tapi nanti kita skip siapa sih yang akan purna di antara kita. Kemudian mungkin juga bisa memberikan pesan dan nasihat untuk peserta didik yang ada di UPTSN Negeri 2. Baik Bapak Kasih Pak Muholis, mengingat sebentar lagi nih kita ada waktu sekitar 1 minggu lebih 10 hari menjelang puasa Ramadan. Nah, Ramadan ini kita ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Kalau yang tahun sebelumnya libur awal puasanya cuma 3 hari, tapi kalau tahun ini kita lebih banyak, bisa 1 minggu. Yang dulu yang katanya jadi 1 bulan, ternyata tidak jadi, ya. Malah lebih tidak efektif kalau kita libur 1 bulan. Ngapain gitu? Karena kalau malah jadi kitanya tuh kayak jadi malas-malasan kalau tidak diisi dengan kegiatan. Nah, kegiatan Ramadan ini insya Allah nanti kita juga akan melibatkan pihak luar. Nah, sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih sama Pak Muholis, bagaimana persiapan kegiatan bulan Ramadan di SMK Negeri 2? Terima kasih Bu. Jadi seperti teman-teman kami dari tim sudah mempersiapkan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan di antaranya mungkin yang paling populer dan ditunggu oleh peserta didik karena ini kegiatan rutin yang harus dilakukan oleh sekolah. Jadi pondok Ramadan ini merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh sekolah, khususnya sekolah-sekolah baik itu sekolah agama maupun sekolah umum. Kemudian yang kedua, setelah ada Ramadan nanti juga ada pembagian penerimaan dan pembagian zakat. Ini dikhususkan bagi yang pertama bagi anak-anak yang mohon maaf ini yang kurang mampu yang ada di lingkungan kedua. Artinya mungkin kita sendiri, dari pihak internal, kita sendiri. Kemudian yang kedua, nanti kalau sudah internal terpenuhi semua, baru kita merambah ke lingkungan sekitar. Dan itu saya kira yang pertama yang kita. Baik, terima kasih Pak Muholis. Untuk ada sholat tarawih Pak berjamaah di musola? Karena mohon maaf ini kan ya, kita tidak mengadakan sholat tarawih. Kenapa rasanya? Karena masih musim hujan. Ya, mungkin kadang-kadang itu ya kasihan bisa dari jauh ya dari sehingga nanti diantar oleh orang tuanya dan saya kasihan sudah pilih gitu. Yang ketiga ya karena kegiatan sholat tarawih ini juga melibatkan semua unsur mungkin bapak guru dan bapak guru saya kira juga sangat tidak mungkin datang ke sekolah dari mana mungkin ya lebih banyak di masjid sekitar atau di keluarganya sendiri. Baik, terima kasih Pak Muholis. Kemudian untuk Pak Waslim, bagaimana persiapan kegiatan Ramadan di sekolah? Kalau persiapannya sudah diberikan Pak Muholis ya. Nah, kemudian saya akan menambah lagi, yaitu mengenai tadi kenapa kok tidak memang betul ya mayoritas sekolah kita itu ada muridnya jauh. Walaupun toh sekarang di sistem zonasi ya itu masih jauh. Kemudian kalau di antara orang tua itu juga ya. Kemudian kalau kita biasanya kan anak-anak ada yang datang dan anak yang tidak. Kemudian kita istilahnya mewakilkan kepada nah ibu-ibu sendiri yang punya kegiatan di rumah ya. Jadi malah kadang-kadang itu kalau saya jadi imam saya sendirian, nggak bisa begitu, ya. Imam sekali aku.
Jadi kalau untuk tahun ini, kami tahun berikutnya, tapi tahun ini memang kita belum bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Ya. Baik Bapak Ibu pemirsa sekalian, itulah pertimbangan dari kami kenapa kita tidak mengadakan sholat tarawih berjamaah. Misalnya ada pertanyaan, loh, kok di SMP dulu kok nggak ada sholat tarawih, sedangkan di sekolah lain ada? Nah, tadi sudah dijelaskan, sudah dipaparkan oleh Mapolres dan Nah, sekarang Bapak Ibu, pemirsa sekalian, karena bulan Ramadan ini bulan yang sangat spesial, yang sangat kita tunggu-tunggu dan hanya datang 1 tahun sekali. Nah, pastinya kita nggak mau dong, maksudnya apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan tahun kemarin sama seperti Ramadan di tahun ini. Nah, bagaimana nih mungkin Bapak Osim dan Bapak Mufaulis bisa memberikan saran atau kiat-kiat sukses menjadi pribadi muslim atau muslimah. Seenggaknya nih Pak, kita tuh ada peningkatan. Jadi yang di mindset di orang-orang di Pak, bulan Ramadan itu tugas beda, puasa 1 bulan, kemudian sholat tarawih, terus kalau misalnya kita nggak puasa, membayar tadarus. Ya. Nah, mungkin ada tambahan-tambahan lain biar iman kita ini semakin bertambah. Mungkin dari siapa dulu, Pak Musim atau Pak Polis? Saya sedikit aja. Oke, Bro. Untuk menanamkan kebiasaan di sekolah waktu bulan Ramadan memang sulit ya. Kalau kita suruh sholat duha itu sebenarnya salah satu kiat untuk mengisi bulan Ramadan. Tapi banyak saja kendalanya. Kalau bisa nanti tetap ya sebelum ya entah dikerjakan atau tidak. Nah, masalahnya kita sendiri kalau semuanya bersamaan apa itu sholat duha, kita fasilitas kita itu terbatas. Ya, musola kita itu paling enggak 2 kelas atau 3 kelas. Nah, itu. Dan mau nggak mau artinya kita membuka rolling door yang ada di rumah. Iya, betul. Iya, nah itu. Nah, wes. Oke, baik. Sekarang dari Pak Polis mungkin ada kiat-kiat yang lain. Terima kasih seperti ini. Saya akan merujuk dalam yang mengatakan ini ya. Ketika bersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba kutiba aladzina min qablikum. Ya, diwajibkan kepada kalian semua larangan beriman untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa, puasa ini tidak sekedar rutinitas saja. Karena puasa ini esensinya adalah mendidik orang untuk menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Di dalam bulan puasa itu istimewaan, keutamaan dan sebagainya. Jadi jangan dilewatkan begitu saja. Banyak ibadah. Terutama anak-anak ini yang mungkin bulan puasa dianggapnya puasa kita malas-malasan aja, tidur aja di rumah, itu tidak benar. Justru bulan puasa ini kita dipacu untuk memperbanyak ibadah. Seperti di malam hari kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih, memperbanyak membaca Al-Quran, terus menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Nah, ini jangan hanya dirasakan puasa seperti ini. Jadi bulan puasa sebagai kawasan berbentuk untuk menggembleng. Nanti selanjutnya bulan-bulan yang akan datang supaya terjadi seperti itu. Artinya gini, ya, jangan kegiatan Ramadan yang kita laksanakan di sekolah seperti apa Ramadan dan lain sebagainya itu hanya berhenti di bulan Ramadan, dilanjutkan untuk bulan-bulan selanjutnya. Ya, karena apa? Ada pepatah orang yang baik itu adalah orang yang baik itu adalah orang yang hari ini lebih baik. Hari ini maksudnya gini ya. Hari ini besok itu lebih baik dari hari siang. Jadi intinya kita Ramadan ini untuk menggembleng anak-anak supaya karakternya lebih baik untuk di masa yang akan datang. Saya kira. Oke, baik, terima kasih Pak Polis. Jadi intinya nih,
bulan Ramadan adalah awal, pintu pertama. Jadi kita harus memperbarui niat kita. Pokoknya kalau bulan Ramadannya oke, nanti kita bisa lanjutkan. Mungkin dari setiap anak bisa membuat schedule selama bulan Ramadan dari bangun pagi. Misalnya dia setelah sahur, kemudian baca Quran sambil menunggu azan subuh. Kemudian subuh terus baca Quran setelah subuh. Nah, itu mungkin awalnya terasa berat, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, itu akan menjadi lebih baik. Dan harus juga punya target, jadi juga bukan cuma memperbanyak membaca Al-Quran, tapi kita nggak punya target ya. Jadi kita kalau bisa harus mentargetkan diri. Satu hari satu juz. Nah, itu caranya biar tidak terlalu berat. Itu seperti yang bisa kita membagi dari setiap sholat. Sholat subuh misalkan 2 lembar, sholat zuhur 2 lembar, sholat asar 2 lembar, sholat maghrib 2 lembar. Akhirnya kan kita selesai dalam satu hari, jadi tidak terlalu berat untuk kita. Jadi kita, kalau misalnya kita menganggap, wah satu hari satu juz berat, Pak, terus gimana ini, masa saya harus berdiam diri, nanti tenggorokan saya kering. Nah, itu nggak ada alasan, kita punya inisiatif. Baik, nah selanjutnya nih Bapak Ibu pemirsa sekalian, ada Q&A ya, dari anak-anak. Permisi Pak Koi. Ada 5 pertanyaan nih yang tadi di-share di IG. Yang pertama, apa hukum dari Pani ya? Entah ini dari Pani, ini dari kelas 7 atau kelas 9, karena di sini tidak ada keterangannya. Apa hukum pembatalan puasa tetapi sudah balik? Padahal kita sudah mengetahui ketika seseorang sudah balik, maka sudah wajib hukumnya dia untuk berpuasa. Nah, ini membatalkannya karena apa? Bisa membatalkan karena disengaja atau tidak disengaja. Nah, ini bisa dijawab untuk Pak Polis atau Pak Musim. Ini Bu ya. Jadi puasa itu adalah kewajiban bagi orang Muslim yang sudah. Puasa itu tidak boleh dibatalkan begitu saja tanpa ada alasan syar'i. Ya. Alasan syar'inya apa? Yang pertama mungkin karena sakit yang tidak kuat berpuasa. Jangan sakit sakit paru, misalnya puasa karena sakit. Biasa. Artinya sakit yang begini Bu, sakit yang bila dia berpuasa ini sakitnya akan lebih parah. Itu yang pertama. Jadi yang memberikan ada mudarat. Ya, itu yang boleh membatalkan puasa. Yang kedua karena orang itu musafir. Ya. Bepergian yang gimana? Yang jauh, artinya orang itu bepergian yang kalau di kilometer kalau sekarang ya itu namanya musafir. Boleh membatalkan. Atau yang ketiga mungkin ini khusus bagi perempuan masa menstruasi. Jadi begitu puasa kedatangan bulan atau haid itu maka dia wajib membatalkan puasa. Jadi kalau puasanya dosa boleh ya. Dan mungkin ini yang khusus bagi yang sudah suami istri ya. Ini apa istilahnya itu orang tidak boleh melakukan hubungan suami istri di siang ini tidak boleh, haram hukumnya. Jadi itulah hal-hal yang boleh membatalkan puasa. Selain itu tidak boleh ya tanpa ada alasan yang syar'i tadi. Nah, jadi anak-anak kalau misalkan kalian datang ke sekolah bilangnya puasa, kemudian pulang dari pondok Ramadan atau pulang dari sekolah, kemudian mampir ke warung bakso atau beli pentol atau beli apa, berarti tidak boleh. Ya, dosa karena kalian sudah balik semua. Kan di sini semuanya ada SMP dan anak TK. Jadi sudah balik semua dan sudah wajib hukumnya untuk berpuasa. Nah, kemudian yang kedua tuh apa sih mau menambahkan? Sudah cukup. Baik, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ed Bernardin kelas 7C. Apa makna sebenarnya dari Ramadan bagi umat Islam dan mengapa puasa di bulan Ramadan wajib bagi umat Islam? Ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan. Sudah dijawab ya. Ya, sudah dijelaskan di awal. Islam Al-Baqarah ya yuladina amalu kutiba alaikum usia kama kutiba aladina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ya. Jadi untuk mati kita biar bertakwa. Kemudian yang ketiga dari FV4NOO. Bagaimana cara memanfaatkan waktu di Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ini juga sama seperti kiat-kiat. Atau mungkin ada tambahan? Ya, begini. Kita kan puasa ini disuruh, katanya bulan puasa itu kan bulan yang banyak setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka. Maka kita selayaknya digunakan untuk banyak ibadah.
Ya, jangan dibuat apa ya, jadi ya itu membaca Al-Quran atau iktikaf di masjid atau belajar yang lain, pelajaran yang lain, sehingga ini akan meningkatkan kualitas diri, baik itu kualitas keimanan maupun kualitas pengembangan diri kita. Baik, nah ini yang ada yang berkembang di anak itu gini loh ya, tidur itu adalah ibadah. Nah, itu menjadikan momen atau dalil yang tidak pasti yang Menurut saya gini maksudnya, jangan orang yang mempunyai pendapat seperti itu, tapi itu dilaksanakan kalau dia tidak tidur, tidak bisa menjaga Lisannya. tidak bisa menjaga lisan apa makanya atau kelihatannya, nah itu lebih baik tidur. saya anak-anak itu sering berkembang seperti itu. Ya kalau tanya itu begitu. Tidur itu ada Pak, mulai pagi sampai sore ya wes kayak gitu ya. ini ada yang anak-anak tuh gini, ada bunyi boker, nggak puasa begitu. Loh kok katanya setan tuh di bulan Ramadan dikurung, tapi kok dia bisa boker? Otomatis kan dia dapat gangguan, pasti kan bisnis setan. Iya. Setan sebenarnya dikurung emang. Nah, itu kenapa dia bisa boker? Ya setan yang aku. Iya. Iya kadang-kadang itu lucu ya kadang-kadang. Dan selanjutnya, bagaimana dari RRAA? Ini namanya anak sekarang yang agak sulit. Namanya FV4NWO. Ini kalau dipanggil di rumah sakit misalkan di nauzubillah gitu ya. Pasien apa ini maksudnya? Nah, RRAA, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tetapi tidak sholat? Nah ini mungkin ini ya, mungkin banyak banyak sekali kita temukan seperti itu, karena bulan Ramadan adalah bulan yang wajib berpuasa. Dia memaksimalkan puasa selama 1 bulan penuh, tapi ternyata sholatnya masih bolong-bolong. Nah ini bagaimana? Jadi puasa dan sholat itu dua hal yang berbeda. Ya. Puasa juga kewajiban, sholat juga. Kalau salah satu kewajiban tidak dilaksanakan, maka tetap berdosa. Puasa dapat pahala puasa, menggugurkan kewajiban puasa. Tapi pahala sholat dan kewajiban sholat ini tidak dilaksanakan sama saja, dia juga berdosa. Artinya apa? Ya dua sisi yang berbeda ini harus sama-sama dilaksanakan. Jangan kita meragukan aku kosong rasa sholat itu tidak boleh, karena dua sisi yang berbeda, kewajiban yang berbeda. Jadi harus sama-sama dikerjakan. Kalau tidak, sholat itu berdosa. Ya, walaupun puasanya sah ya, memang sudah menunjukkan puasa, tapi tetap dosa karena dia tidak melaksanakan sholat. Tapi puasanya tetap Sah. Kemudian Pak, ya. kita tahu di rukun Islam ada 5, ada syahadat, sholat, haji, ya. 5 ini adalah kan kalau ibarat Islam, kalau misalkan kita pegang aja nih Pak, misalkan kalau satunya tidak dipegang, oke, 4 rukunnya masih kita bisa pegang. Kemudian dua hilang, misalkan sholat enggak, kemudian syahadat enggak, sholat enggak. Ini puasa, zakat, hajinya masih kita bisa memegang Islam. Kemudian yang ketiga, dan kita masih bisa pegang. Kemudian yang keempat, cuma puasanya, zakatnya sudah tidak dipegang semua, tinggal haji. Artinya dia tidak sama sekali melaksanakan sholat. Kemudian yang satunya lagi haji juga enggak. Artinya Islamnya jadi harus rukun Islam itu harus kita jaga, 5 rukun harus kita laksanakan. Kemudian yang terakhir nih, beberapa orang beranggapan bahwa sahur hanya dibolehkan untuk makan dan minum sampai imsak. Namun, tak sedikit juga yang berpendapat bahwa makan dan minum boleh sampai azan subuh. Nah, ini bagaimana pendapat Bapak Ibu? Nah, memang saya mau membuka dulu ya. Ada kalau di Indonesia terkenal dengan imsak. Ya. Imsak itu kan artinya gitu puasa, tapi kan biasanya ada juga yang kalau sudah azan subuh baru boleh, maksudnya baru boleh puasa, boleh melanjutkan. Jadi imsak kita masih boleh melanjutkan untuk berpuasa. Nah ini bagaimana pandangan Pak Qasim? Ya. Begini, Bu Betty ya. Sebenarnya kalau menurut definisi puasa, kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbitnya matahari, kalau terbitnya matahari. Kalau kita
di Indonesia tradisi imsak itu untuk membatasi agar jangan sampai ya sudah waktunya habis untuk berpuasa, waktunya puasa tapi masih makan, maka dibuat imsak. Tapi sebenarnya gini, kalau kita kebakar misalkan bangunnya siangan belum ada subuh, itu masih boleh sebenarnya. Jadi sebenarnya misalkan penanda. Penanda saja. Tapi sebenarnya yang tidak dibolehkan itu adalah mulai terbit fajar atau menjelang waktu jam subuh, tidak boleh. Kalau masih tidak itu hanya tradisi di Iya, kalau di luar agar kita tidak jangan sampai sudah Ada ya musola itu ini Bapak memberikan peringatan sahur misalkan imsa atau subuh tinggal 10 menit lagi diberikan pemberitahuan itu peringatan biar tidak apa karena keenakan makan terus sebelah saya sampai azan. Baik, nah tadi kan saya sempat membicarakan kalau ada salah satu di antara kita yang akan purna per per Mei ini siapa sih yang akan purna? Apakah kamu Kalis? Atau saya? Atau kamu sih? Nah, coba ada apa sih? Kalau sih mungkin di podcast, mungkin setelah ini kamu sih nggak akan podcast sekarang juga kesini apa ini podcast yang pertama dan yang terakhir. Ya, spesial dengan kalian kalau misalnya kangen sama Pak Qasim bisa langsung lihat di YouTube-nya SMP 2. Nah, pesan dan nasihat dari Pak Qasim kepada anak-anak atau mungkin tambahan mungkin ya motivasi untuk anak. terima kasih untuk Bu Betty atas waktunya. Ini jangan nangis. Kita mungkin 1 Mei itu kami kebetulan April itu kan saya mungkin insya Allah mudah-mudahan masa waktunya adalah 1 Mei itu. Untuk pesan dan kesan saya kepada Bapak Ibu mempereratlah hubungan silaturahmi. Memang tidak ada. Saya itu di mana di Tuban itu sudah pindah mungkin 6 sekolah. 6 sekolah. Tapi di antara 6 itu yang paling itu ya saya katakan tadi sama teman-teman ya itu rasa keluarganya memang luar biasa, tidak memandang itu sendiri atau video tapi untuk yang video sama istilahnya kan tetap non sewu lah istilahnya. Itu motivasi saya ya toh, gunakan program-program yang ada di kemudian doa saya semoga panjang umur ya, kemudian barokah untuk anak-anak ini mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2025 itu mungkin bisa saya bagi 3 tapi saya bagi 2 aja. Kalau dulu itu memang nakal tapi tidak dapat ya artinya apa nek di omeng ngono iso dikendalikan ya. Tapi sekarang ya mulai tahun 2000 atau 19 itu sudah nakal plus dapat. Kalau kita ingatkan itu malah terjadi kita ini muring wae. Kemudian pesan saya kepada anak-anak itu tadi motivasinya. Kemudian pesan saya pada anak-anak jika waktu belajar jangan sering-sering pamit di WC. Nah ini yang kalau dalam agama mungkin jarang. Ya itu mesti serius dulu pamit mau ke sebenarnya itu
tidak ke belakang juga. Tidak. Pesan saya pada anak-anak izin keluar untuk belajar. Kemudian tetap semangat anak-anakku dan semoga kalian semuanya sukses semua. Amin. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kosim. Sebenarnya kami ini tim PAI sangat-sangat merasa kehilangan sosok Pak Kosim. Pak Kosim ini duduknya di samping saya. Ini nanti kalau Pak Kosim sudah punya, siapakah yang datang di sini? Nah itu jadi tanda tanya. Apakah sebenarnya banyak Pak yang datang, Pak yang mau duduk di Iya, saya nyaman, ya mungkin sangat di situ. Di belakang ada gelas, ada colokannya juga. Nah ini kita sangat kehilangan. Terima kasih Pak Mukolis atas motivasinya buat kami, Pak Ibu. Nah, semoga selalu terkenal di hati kami. Semoga keteladanan dari Pak Kosim bisa kami contoh. Mungkin setelah ini saya tidak tahu. Mungkin senior saya tinggal satu Pak Mukolis. Dan nanti senior siapa lagi yang bisa seperti sosoknya seperti Pak Kosim yang kebapaan, yang gemuk. Kan ada mungkin yang dia mikirin diri sendiri, kurang ngomong atau gimana. Tapi kalau Pak Mukolis sama Pak Kosim ini alhamdulillah di DPR ini saya senang karena saya punya bapak banyak di sini, ada dua, nggak cuma satu, bapaknya ada dua. Baik, terima kasih tim guru PAI dan terima kasih untuk Bapak Ibu pemirsa sekalian, anak-anak sekalian. Mungkin cukup dari podcast hari ini, semoga sangat terkenang di hati kalian. Semoga apa yang kita obrolkan tadi bisa memberikan manfaat pelajaran untuk kita untuk persiapan kegiatan bulan Ramadan di beberapa hari ke depan dan untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Mukolis atas kedatangannya dan Pak Kosim. Terima kasih. Kami tutup dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.